Shalom Bapak Ibu yang saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat pagi hari ini Bapak Ibu, kita boleh ada hari ini. Kita mau ambil waktu kita buat Tuhan. Kita mau berikan pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau undang kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiada yang dapat kami persembahkan Tuhan kepadamu selain pujian penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mau bawa syukur kami mau bawa hidup kami, segenap hati kami Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan sepenuhnya. Hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu? Selain pujian penyembahan kami yang terbaik, ajar kami Tuhan. Kami mau terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seumur hidup kami mau tetap menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian kami, segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Engkau yang kami sembah Tuhan. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah. Kau berdiri di tengah kami Tuhan, ditinggikan. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
penyembahan-Mu siang hari ini buat Tuhan Yesus. Katakan Engkau sungguh baik bagiku Tuhan. Katakan aku datang hari ini menyembah Engkau, ya Raja kami, Yesus Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, Yesus ditinggikan, dimuliakan namamu Tuhan. Engkau yang lihat setiap hati anak-anak-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau yang lihat setiap kami siang hari ini. Kami mau dipenuhi, kami mau dijamah oleh Tuhan. Yesus, Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami, melawat seluruh sidang jemaat Tuhan, melawat setiap kami, penuhi kami dengan urapan-Mu, urapan yang baru memulihkan setiap hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Sungguh besar kasih-Mu,
pengharapan kami. Engkau sumber kedamaian. Engkau yang kami andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan, satu-satunya. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih. Oh, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penyembuh, nyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan segala keadaan kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, kasih-Mu tetap sama hingga hari ini Tuhan Yesus. Kami tetap merasakan dan kami melihat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, yang sampai hari ini menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Begitu besarnya cinta Tuhan dalam hidup kami.
segenap hidup kami. Engkau jadikan kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tidak pernah memperhitungkan setiap pelanggaran kami Tuhan, tetapi Engkau memeluk kami dengan kasih setia Tuhan, memberkati kami berlimpah-limpah. Sungguh Engkau baik, sangat baik. Ya dalam basiki, ya dalam baka, ya dalam basi, ya dalam basiki, ya dalam baka, ya dalam basiki, ya dalam baka, ya dalam basi, ya dalam bibir kecil bisa. Haleluya. Tuhan, segenap hidup kami hanya untuk Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini keberadaan kami siang hari ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Siang hari ini kami dipuaskan, jiwa kami dipuaskan, hidup kami dipulihkan di dalam nama Tuhan. Haleluya. Oh, ya dalam basiki, ya dalam baka, ya dalam basi. Ya dalam basiki, ya dalam baka, ya dalam basi. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih anugerah-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur dan kami bangga punya Allah, punya Bapa, punya Yesus seperti Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekalipun kami sering mengecewakan Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, tetapi Engkau tetap menerima kami apa adanya. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami datang membawa pujian penyembahan kami. Biarlah ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa, karena kami mau menjadi umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan-Mu yang selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah puji sembah Engkau Tuhan. Bang, sebentar kami mau lebih lagi mengagungkan nama Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita hari ini Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang sudah Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh bersuka cita, bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang lebih lagi memuji Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mau lihat dulu orang-orang yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, kita hari ini bersuka cita sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita untuk bersorak-sorai. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita menari bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah
bersukacita hari ini? Boleh lihat wajah kiri kanan saudara, apakah sudah ada sukacita di wajahnya? Haleluya. Lebih lagi memuji Tuhan, amin Bapak Ibu. Kita mau serukan nama Tuhan. Dia Allah yang sungguh besar dalam hidup kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami serukan nama Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, segala raja, segala raja. Oh, oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh Tuhan yang sungguh luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Kami sungguh sangat bersukacita hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami, berkati hati, pikiran dan telinga kami. Biarlah kami fokus kepada firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan itu menguatkan setiap kami, memulihkan kami, dan firman-Mu hari ini menjadi milik bagian kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Itulah perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus siap disempurnakan oleh Tuhan. Jalan-jalan kita yang tidak benar harus bisa disempurnakan oleh Tuhan. Memang terkadang sakit, tapi itu yang Tuhan mau. Terkadang kita nggak terima, tapi itulah jalan Tuhan untuk memberkati kita. Terkadang banyak nggak cocok dalam hidup ini, tapi itulah yang Tuhan mau. Hari ini mari benahi hidupmu. Tahun ini tantangan lebih besar, tapi Tuhan katakan bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun 2020. Percaya, tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi yang Tuhan mau, mari kita siap dibentuk oleh Tuhan. Kita siap untuk diperiksa oleh Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu, atas pujian kami, atas penyembahan kami hari ini. Sebab kebenaran itu adalah firman bagi kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami yang telah datang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh pesan-Mu hari ini Bapak. Urapi kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya. Apa kabarnya hari ini? Ya. Ya. Orang-orang yang diberkati Tuhan maka akan mengatakan luar biasa. Ayo sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Luar biasa. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, ya kita akan mendoakan ya pengerja yang sudah kita doakan di tempat ini, yang siap untuk menopang pelayanan di tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya akan undang pengerja yang akan kita doakan hari ini. Ya. Untuk itu saya akan panggil untuk bisa maju ke depan ya. Ya. Ibu Saragi, ya ini koordinator ibadah. Mana Ibu Saragi? Ya, kita berdoa dulu Bu ya. Ya. Ibu Saragi ke depan dulu, ya. Ini pengerja-pengerja kita Bapak Ibu yang siap untuk bertempur untuk melayani Tuhan. Tentunya bertempur bukan secara fisik, tapi bertempur di dalam roh dan kebenaran ya. Ya. Baru selanjutnya ya Bapak J Panjaitan ya. Ya, kita akan doakan hamba-hamba Tuhan ini. Ya. Bapak Kalvin untuk maju ke depan. Ya. Bapak ini adalah koordinator musik sekaligus ketua pembangunan kita yang sudah kita angkat menggantikan Bapak Siagian. Ya. Nah, ini dia bisa dilihat wajahnya ya. Ya. Merangkap juga untuk mengkoordinir pemuda. Ya, beliau ini banyak diberikan tugas karena beliau ini punya potensi yang luar biasa untuk membangun pelayanan yang luar biasa. Lalu selanjutnya Bapak si RC Tepu, saya undang maju ke depan. Ya, Bapak ini adalah koordinator KUL kita atau FA. Ya. Nah, ini dia Bapak RC Tepu ya, si Topu. Ya. Lalu selanjutnya ya, Ibu Lasria Aritonang, ya. Nah. Kita akan doakan hamba-hamba Tuhan ini, ya. Ini untuk mengkoordinir bagaimana keindahan gereja kita ini, ya. Ya. Lalu bendahara kita,
Ya walaupun sudah kita doakan supaya kebersamaan lagi. Mana Ibu ya, Ibu DS Borumanik ya. Ya, ini bendahara gereja kita, Bapak Ibu biar tahu. Ya. Lalu Gea maju ke depan. Ya. Ini pondasi gereja kita, Ibu Marbun, pendoa kita, ya. Ini pondasi gereja ya. Tidak terlihat tapi sangat menentukan kekuatan daripada gereja. Saya undang nanti Ibu Gembala maju ke depan untuk mendampingi, dan Bapak Panjaitan, penasehat kita. Ayo Ibu Gembala dan Ibu dan Bapak Panjaitan, Pak, mari kita doakan, Pak. Dan Ibu juga, Ibu Panjaitan, ya mari kita Bu, kita doakan pengerja-pengerja kita ini supaya mereka dipakai Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini, membantu supaya gereja kita ini boleh mengalami kemenangan. Nah, sebelum kita mendoakan, saya akan membacakan ada beberapa hal. Saya undang juga untuk jemaat bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melaksanakan pelantikan dan pentabisan pengerja gereja di tempat ini. Ya. Kita yang berdiri di depan jemaat hari ini kepada Tuhan sambil memohon berkat agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dalam pelayanan, di dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara, rekan sekerja dalam pelayanan bagi Kristus, sekarang saudara-saudara berdiri di hadapan sidang jemaat dengan keyakinan bahwa saudara-saudara telah dipilih oleh Tuhan, ya, untuk turut serta dalam pelayanan di jemaat ini. Turut serta memikirkan dan bekerja bersama menumbuh kembangkan kerohanian jemaat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di tempat ini. Demikian juga pengerja-pengerja haruslah seorang yang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat, jangan pemfitnah, hendak dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Pengerja haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus maka dapat bersaksi dengan leluasa. Setelah mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, firman Tuhan sebagai pedoman pelayanan kita para pengerja di tempat ini, sekarang saya ingin bertanya dengan hati nurani yang paling dalam, apakah saudara mau dengan sungguh-sungguh menerima tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada saudara hari ini di dalam takut akan Tuhan? Jika saudara mau, jawablah, kami mau. Saya ulangi ya, jika saudara mau, jawablah, kami mau. Iya. Kalau demikian, ucapkanlah janji di hadapan Tuhan ataupun di hadapan jemaat hari ini dengan tulus dan ikhlas dan penuh kasih. Untuk itu sudah dibagi semua. Iya. Saya minta mari sama-sama kita baca, ini janji para pengerja ya, di hadapan Tuhan maupun jemaat hari ini. Engkau dipilih Tuhan, bukan manusia. Manusia, gembala ataupun Bapak Ibu hanya mewakili Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama para pengerja baca dari mulai 1 ya.
sampai 3. Ya, kita mulai. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup mata kita berdoa, tapi jangan berlutut. Nanti setelah doa baru berlutut, baru kita akan mengurapi para hamba-hamba Tuhan. Ya, Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkaulah yang memanggil dan menetapkan kami menjadi pelayan di dalam ladang pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang memilih menetapkan saudara-saudara ini menjadi pelayan-Mu di jemaat ini. Karena itu kami mohon, berkatilah mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas panggilan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan kuatkan mereka oleh Roh Kudus-Mu, agar dengan kemampuan dari Engkau mereka sanggup melaksanakan tugas di dalam takut, hormat, dan kemuliaan atas nama-Mu Tuhan. Ya, kami persilakan berlutut, kita akan berdoa. Ya, semua berlutut ya. Ya, kami minta nanti Bapak penasihat kita bantu untuk topang doa. Ya, berlutut. Ya, Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, ya, terpilih untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kita angkat, ku serahkan, ku serahkan. Ku dari mana itu? Dari mana itu? Ku serahkan. Ku serahkan. Ku serahkan dirimu pada
Boleh bangkit berdiri. Ya, kita akan menutup daripada doa kita hari ini. Mari, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sudah mengangkat engkau. Tuhan sudah memilih untuk melayani Tuhan hari ini. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Yes, beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Ya. Salam Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan dan juga kita sudah berdoa juga untuk pengerja, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya mereka dipakai Tuhan luar biasa untuk menopang pelayan di tempat ini. Berbahagialah orang yang melayani Tuhan. Ya. Saya saja melayani di perusahaan sungguh bangga sekali. Apalagi melayani Tuhan, sungguh pasti akan lebih luar biasa lagi. Nah hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hal yang sama juga. Karena beberapa hari yang lalu, karena tema kita di tahun ini adalah tahun kemenangan, ada beberapa jemaat yang belum datang di awal minggu pertama di bulan ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan juga. Saya akan mengulang-ulangi tema kita supaya Bapak Ibu boleh mengalami kemenangan dalam hidup ini. Coba bisa ditampilkan 1 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Ya. Sudah dapat? Iya. Iya, tema kita di tahun ini hasil daripada doa, Tuhan berikan tahun ini tahun kemenangan. Temanya sudah dapat dilihat di dinding itu yang warna hampir pink ya. Iya. Iya, bercampur kuning dan hitam. Lalu tema dari Pak Niko yang ini, tahun integrity. Iya. Gembala pembina kita. Bapak Ibu, setelah saya berdoa, saya sampaikan kepada Bapak Kalpin supaya dicetak ya. Nah, tadi malam selesai dipasang. Jadi tema gereja kita, Bapak Ibu, itu bisa dilihat. Ya. Dan juga hari ini kita sudah berdoa juga, sudah Tuhan berikan nama untuk gereja kita, yaitu gereja Victory, jemaat Victory, yaitu jemaat yang berkemenangan. Jadi GBI Victory, gereja kita ini sudah punya nama. Sesuai dengan tema kita, lalu saya buat saja nama gereja ini, Gereja Jemaat Victory yang berkemenangan ya. Nah, di sana Bapak Ibu saya buat lambang itu mahkota ya. Daud ketika dia berperang mendapat mahkota itu. Lalu saya kali-kalikan Bapak Ibu, mahkota itu seharga 34 miliar. Bapak Ibu bisa lihat itu. Itu harganya 34 miliar lebih kurang. Itulah yang didapatkan oleh Daud ketika menghancurkan musuh-musuhnya. Baru yang di bawahnya itu adalah kemenangan karena kebersamaan. Iya, tanpa ini yang bawah itu ya, yang hitam itu, mengangkat piala. Itu adalah kebersamaan. Iya. Jadi pelayanan di tempat ini tidak akan bisa mengalami penuaian jiwa, kemenangan itu tanpa kebersamaan. Gembala nggak bisa berjalan sendiri, iya, nggak bisa. Harus ditopang dengan pengerja-pengerja yang berintegritas. Itu dia yang disampaikan oleh Pak Niko, gembala pembina kita. Integritas itu sederhananya begini saja, ucapan dan perbuatan itu harus sejalan ya. Yang lebih sederhana lagi, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, engkau harus bisa dipercaya. Amin. Itu integritas. Ucapan dan kelakuan harus sejalan. Iya. Engkau di luar sana dilihat orang atau tidak, engkau harus bisa menjaga.
nama baik, itu integritas. Lebih sederhana lagi adalah orang yang bisa menjaga rahasia Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika saya berdoa, Tuhan kok tahun kemenangan? Iya. Padahal tantangan banyak, iya. Justru karena orang yang mau berperang akan mengalami kemenangan. Tidak ada yang namanya kemenangan tanpa peperangan. Hari ini Indonesia berduka. Beberapa yang saya catat, dimulai dari awal daripada tahun ini, bulan ini, ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, iya, bencana bawaan yang dilanjutkan di tahun ini, COVID tetap, longsor, Bandung di mana-mana, banjir bandang, ya kan? Pesawat jatuh, banjir di Kalimantan Selatan, apalagi? Ya banyak lagi, padi yang sekarang saya lihat banyak tertidur. Saya tadi ketika mau doa pagi tengah 5 saya lihat, ya udah pada bertiduran padi. Terima kasih Tuhan, kuatkan yang punya ini. Iya, artinya banyak tantangan. Erupsi gunung lagi kita lihat, ya kan? Iya, banjir bandang. Yang tadi pagi lagi terakhir ada pesantren lagi ambruk. 25 orang memang gak ada yang meninggal tapi cedera banyak. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di awal tahun ini banyak tantangan, banyak peperangan. Artinya Bapak Ibu percayalah, hanya mujizat yang besar, tantangannya besar. Bapak Ibu tidak akan pernah dapat ikan paus di selokan parit depan itu, tidak. Bapak Ibu mendapat ikan paus yang besar, ikan besar itu di laut yang dalam. Artinya kita harus siap berperang, tapi bukan secara fisik. Kalau Bapak Ibu mau mendapat ikan yang besar, engkau harus siap masuk ke laut yang dalam. Karena ikan yang besar itu hanya di laut yang dalam. Tidak ada di parit-parit depan itu, enggak. Jadi orang yang mau mengalami kemenangan siap bertempur. Jangan pernah tinggalkan masalah. Selesaikan persoalan. Tahun ini betul-betul tahun penuh tantangan, iya. Kita tidak sangka pesawat Sriwijaya Air tahu-tahu kecelakaan. Masih di hari yang keberapa nih? Hari yang ke-17 di bulan Januari ini. Sudah beberapa terjadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini menandakan Bapak Ibu bahwa penggenapan firman Tuhan sudah semakin digenapi. Kita nggak boleh main-main lagi Bapak Ibu. Harus sungguh-sungguh, tapi jangan takut. Penggenapan Tuhan tetap terjadi, perlindungan Tuhan juga tetap bagi anak-anaknya. Kita berdoa Bapak Ibu, persoalan boleh semakin banyak, tapi tahun ini akan lebih baik dari tahun 2020. Katakan amin. Jangan takut, penyertaan Tuhan sempurna. Jangan khawatir, itu memang harus digenapi. Yang perlu kita berhikmat dan bijaksana. Jangan lalai, jangan tinggalkan Tuhan. Tahun ini tantangan lebih dahsyat. Tahun 2021 ini. Yang perlu hari ini saya sampaikan selaku gembala di tempat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan. Tetap setia di dalam Tuhan. Tahun ini tahun kemenangan. Saya juga kadang Tuhan gimana tahun kemenangan? Percayalah Bapak Ibu. Tantangan besar, berkatnya besar. Siap bertempur kita. Amin. Siap berperang. Tapi berperang jangan tinggalkan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus sampaikan hari ini. Untuk itu Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Ya, saya diingatkan dengan satu pujian seperti ini. Kita angkat dulu supaya kita tetap gairah dalam hidup ini ya. Musim akan selalu berganti. Dari mana itu kuncinya? Ya. Kita angkat dulu pujian ini ya. Jadi persoalan tetap ada, tapi kasih Tuhan itu tetap sempurna. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati.
pujian ini Bapak Ibu, supaya kita semangat tetap percaya kepada Tuhan. Semangat lagi, amin. Iya, percayalah. Tantangan boleh berganti, musim berganti, biasa itu. Tapi kasih Tuhan ingat. Walaupun kita tidak baik, kasih Tuhan tetap baik sama kita. Walaupun terkadang kita jarang berdoa, jarang mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap terbuka. Dia memanggil kita. Sesuai firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan dalam hidup kita. Percayalah, terkadang orang yang kita percaya mengecewakan kita. Orang yang kita anggap lebih rohani mengecewakan kita. Terkadang tidak sedikit juga yang sudah kita anggap dia lebih tua mengecewakan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, itulah kasih Allah yang sungguh mengetahui hati kita Bapak Ibu. Terkadang kita nggak tahu mau curhat kemana lagi. Kita nggak tahu. Belajar dari firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memahami isi hatimu. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tetap berdoa. Di tahun ini supaya kita mengalami kemenangan. Jangan pernah fokus pada tantangannya, tidak. Jangan pernah fokus pada persoalannya, jangan. Sebab Tuhan berkuasa atas persoalan. Tuhan berkuasa atas tantangan. Tuhan juga berkuasa untuk memberkati hidup kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika saya tadi pagi berdoa, ada satu lagu pujian yang juga yang selalu menggairahkan kita. Tahun Yobel, ya. Tapi kata-katanya kita ganti ya, kita ganti kemenangan. Amin. Ya. Ini tahun jangan pembebasan, tapi tahun kemenangan. Amin. Kita angkat dulu pujian ini. Amin. Iya. Nanti ini tahun kemenangan ya, jangan pembebasan ya. Kita ubah kalimatnya. Amin. Iya. Ayo kita angkat dulu. Pimpin pujian dulu. Bantu dulu Pak Gembalanya. Iya. Kita ganti kalimatnya ya. Ini tahun kemenangan. Supaya kita boleh mengalami kemenangan dalam hidup ini Bapak Ibu. Membawa kemenangan bagi setiap orang.
Pak, banyak tantangan ya. Sebab tanpa tantangan tidak akan yang namanya mengalami kemenangan. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya, itu yang di atas itu, mahkota itu 34 miliar itu. Luar biasa. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan atas gereja ini, tapi yang saya mau tahu aja Bapak Ibu, rencana Tuhan itu pasti indah. Rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu jangan pernah lari dari rancangan Tuhan. Rencana Tuhan itu indah. Yeremia 29 ayat 11 coba bisa ditampilkan. Rancangan kita itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ayo, ayatnya. Ya, tampilkan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi pastikan tahun ini semua kita mengalami kemenangan. Amin. Ayo kita baca 2, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharap. Inilah hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan, walaupun ada dibilang kata orang, mana mungkin kau berhasil. Dari bapakmu, opungmu aja udah tahu kau, keturunan susahnya kau. Makan pun payah dulu, jangan. Bahwa hidup kita bukan ditentukan dengan apa kata orang. Kita patahkan itu. Jangan pernah minder, jangan pernah terngiang-ngiang, engkau terbingkai oleh kata-kata orang, jangan. Jangan. Sebab hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu, ketika Musa mengalami jalan buntu di Laut Teberau, apa kata Firaun? Matilah kau Musa, kau nggak bisa lagi ke kiri, nggak bisa ke kanan. Di depanmu Laut Teberau, mau kemana kita lari? Matilah. 600 tentara yang terpilih dari belakang mengejar Musa dan bangsa Israel. Semua tentara yang terpilih, alat-alat canggih sudah di belakang. Semua Israel bangsa menjerit ketakutan, matilah kita Musa. Untung ada satu hamba Tuhan yang hidupnya tetap terkoneksi dengan Tuhan, yaitu Musa. Makanya Bapak Ibu jangan pernah matikan jaringanmu kepada Tuhan. Ketika putus jaringanmu kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa memberkati kita. Tetap hubungkan. Apapun persoalan kita jangan pernah putus. Apa itu Pak jaringan? Doa. Ketika itu Firaun berkata kepada Musa, tapi untung saja Musa terkoneksi dia kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ya Tuhan, ketukkan tongkatmu. Oh siap Tuhan. Karena dia sudah habis dimarah-marahi oleh bangsa Israel. Kalau begini mati sajalah kita, bagus kita di sana saja. Ngapain lagi ini gini, bagus kita di apa sajalah, jadi budak di Mesir. Dengar Bapak Ibu, jangan pernah kembali ke kubangan masa lalumu. Bangsa Israel mau kembali ke kubangan. Untuk apalah Musa? Banyak kali persoalan mengikut Tuhan ini. Bagus ke Mesir aja lah kita udah enak di sana. Enggak kita menyembah Tuhan bisa makan, ya kan? Terkadang kita diperhadapkan seperti itu. Tuhan, aku makin setia kok makin banyak tantangan ini, makin berat. Dengar saudaraku yang kasih Tuhan, seperti pujian tadi, ya kan? Kita seperti bejana, kita dikikis, dipahat hidup kita. Kita dibentuk seperti emas, Bapak Ibu. Emas itu tak akan pernah mahal. Dia harus dilebur di dalam api, dicuci dulu, dibakar, dibuang kotoran-kotorannya. Lalu dia menjadi barang yang paling berharga, itulah mahkota itu. Untuk itu Bapak Ibu dan Kristen, mari tetap setia dalam Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Musa mengetukkan tongkatnya, maka laut terbelah dua. Hanya Tuhan yang bisa membuka jalan. Manusia enggak bisa. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan bencana terus terjadi di bangsa ini. Bukan kita setuju, tapi bersyukur. Kenapa? Tetap bersyukur. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terhalangi walaupun situasi buruk apa yang kita alami. Tidak. Tetap terus terlaksana rencana Tuhan. Itu yang perlu kita pahami.
Jadi agar Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi situasi di akhir zaman ini. Tidak ada cara lain, engkau harus tetap melekat. Tahukah Bapak Ibu apa yang paling melekat di dalam hidupmu? Baju ini. Baju ini inilah yang paling melekat. Tapi Tuhan melebihi baju ini melekat dalam hidup kita. Baju ini yang paling melekat di kulit kita. Tapi jauh lagi melekat, Tuhan harus melebihi baju ini. Supaya engkau kuat Bapak Ibu. Karena tanpa Tuhan kita akan kalah, kita akan mengeluh, kita akan kecewa dalam hidup ini. Untuk itu tetap setia di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang namanya mujizat tanpa tantangan. Iya. Tidak pernah mujizat itu ketika kita begini Bu. Ya bahagia, nggak ada persoalan, nggak ada itu mujizat itu. Lihat, semua mujizat itu ketika malam jalan buntu, iya kan? Artinya supaya kita memahami Tuhan itu sanggup memberkati kita situasi apapun. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini bagaimana supaya kita mengalami kemenangan. Yang pertama Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lihat di sana, ya, karena di minggu yang pertama ada beberapa jemaat yang belum bisa hadir, ya mungkin lagi berpergian ya. Jadi tema ini saya harus berulang-ulang saya sampaikan. Supaya Bapak Ibu terus terbingkai, tertempah pemikirannya, karakternya. Oh ya Pak, tahun ini tahun kemenangan yang disampaikan oleh Bapak Gembala lewat firman. Supaya Ibu tetap bergairah. Karena akhir-akhir ini Bapak Ibu tantangan lebih berat di tahun 2021 ini. Tapi Bapak Ibu percaya tahun ini akan lebih baik dari tahun 2020. Yang pertama Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 1. Itu di dinding itu kita lihat. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tenteranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. 2. Sesudah itu Daud mengambil mahkota. Inilah mahkota itu. Saya kali-kalikan Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan, itu mahkotanya 34 miliar, luar biasa. Mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas. Ya, makanya saya kalikan emas murni itu rata-rata, kalau London murni itu 1 juta per gram. Ya, jadi setalenta itu Bapak Ibu, saya kali-kalikan begitu, ternyata 1 talenta itu kurang lebih 34 kilogram. Sementara 1 gram itu, 1 kilo itu 1000 gram. Jadi 34 kali 1000 gram berarti 34.000 gram kali 1 juta. Maka saya kalikan 34 miliar, itulah mahkota itu. Saya buka Google, London murni itu lebih kurang 1 juta per gram. Jadi 34.000 dikali 1 juta, 34 miliar. Itulah yang direbut oleh Daud dari bangsa yang dikalahkan. Maka saya buat tahun kemenangan supaya jemaat mengalami kemenangan. Karena tanpa peperangan tidak akan pernah mengalami kemenangan. Jadi pesan Tuhan hari ini yang pertama adalah mari kita harus terbiasa berperang. Kita harus maju berperang. Tentunya berperang dengan doa. Perperangan kita bukan peperangan secara fisik lagi seperti zaman Belanda. Peperangan kita terkadang perperangan terhadap keluarga kita, terhadap pikiran kita, terhadap situasi, banyak peperangan yang kita alami. Seperti Efesus 6 dikatakan bahwa peperangan kita ini di alam roh, melawan iblis. Iblis itu mengaum-ngaum ya, untuk menelan orang supaya dia kalah di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu mari kita harus berperang dalam hidup ini. Harus siap berperang. Tapi jangan tinggalkan Tuhan, tetap berdoa yang Tuhan mau. Pakai senjata perlengkapan Tuhan. Karena berperang harus memakai senjata perlengkapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Daud tetap tinggal di Yerusalem. Ini menggambarkan kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau di kitab Kisah 1 ayat 4, jangan tinggalkan Tuhan supaya janji Tuhan digenapi. Artinya supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Memang tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita.
Makanya Kisah 1 ayat 8 berkata, ketika Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan kita dalam hidup ini, berjalan dalam hidup ini. Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya kita selalu minta tuntunan Tuhan, minta pengurapan Tuhan, minta kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika salah satu mungkin satu batalion tentara akan dikirim untuk berperang, maka tentara ini tidak sembarangan. Dia harus betul-betul ahli dalam berperang, harus diajari, iya kan? Begitu juga kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa akan menang dalam hidup ini tanpa ada pengurapan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita minta Roh Kudus penuhi. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, supaya kita menjadi prajurit yang setia, yang berintegritas. Itulah, kalau kita baca dari pesan Pak Niko itu luar biasa. Coba kita buka. Ini integritas orang yang bisa dipercaya oleh Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24. Ayo sama-sama kita baca 3 sampai 5 saja ya. 2, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayo. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah. Yang ini integritas. Mari, tahun ini mari engkau harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Di perusahaan saja Bapak Ibu, di zaman sekarang inilah kita tidak akan pernah diterima oleh perusahaan ataupun orang, ataupun berteman sajalah. Cobalah berteman kita sama orang yang bocor mulut, nggak bisa dipercaya. Pasti kita ngapain lah, kita nggak suka. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Jadi bagaimana Pak kita bisa dipercaya Tuhan? Mari kita harus tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus lebih rindu dengan Tuhan daripada dunia ini. Itu yang menandakan engkau bisa dipercayai. Maka engkau akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Setia dalam Tuhan. 2 Timotius 2, coba bisa tampilkan satu ayat lagi ya. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita harus bisa menjadi prajurit yang dipercaya oleh Tuhan. 2 Timotius 3 dan 4, 3 ya. Jangan langsung ke 5. Iya. 2 Timotius 2, jangan 3, 2. Tia. Ayo sama-sama kita baca 2, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada siapa komandan kita? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu gak tertarik dengan persoalan penghidupan kita, Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan, gak tertarik dengan persoalanmu. Karena ketika kita tertarik dengan persoalan penghidupan kita gak berkenan. Lebih tertariknya kau dengan masalahmu. Seolah-olah gak sanggup aku menyelesaikan masalahmu. Seolah-olah seperti itulah kalimat yang bisa terucapkan oleh Tuhan. Hari ini mari orang yang bisa dipercaya, yang berintegritas, tidak lagi musingkan soal kehidupan. Seperti lagu kita tadi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa izin.
di udara Tuhan pelihara. Ya terkadang Bapak Ibu, kita perlu memahami isi hati Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, masa kita enggak? Iya kan? Tahukah Bapak Ibu, makhluk yang paling mulia diciptakan itu manusia. Yang diciptakan di bumi ini itu hanya untuk manusia. Malaikat saja ketika dia sombong di surga sana, Tuhan jatuhkan dia. Tapi manusia berkali-kali jatuh, Tuhan Yesus turun dari surga sampai mati kayu salib, dipitnah, ditombak, dia datang. Bahkan menanggalkan jubahnya, kealahannya, mengambil rupa seorang hamba. Betul-betullah nilainya habis dia untuk mencari kita. Kenapa? Begitulah berharganya hidup kita. Masa kita sudah Tuhan mati, masa kita nggak mau menghargai kematian Tuhan? Iya kan? Itu namanya orang yang nggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Ingat, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Tahun ini tahun kemenangan. Yang Tuhan mau, mari siapkan hatimu untuk berperang. Tapi pakai persenjataan Allah, doa. Jangan tinggalkan Tuhan, supaya kita tetap dipenuhi Roh Kudus. Yang terakhir, engkau harus bisa berintegritas, dipercaya oleh Tuhan. Maka digenapilah janji Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaatmu Tuhan, supaya mengalami kemenangan-kemenangan yang dari-Mu ya Bapa. Kami percaya burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Apalagi kami Tuhan. Kami percaya kami lebih berharga Tuhan. Kami lebih bernilai Bapa dari makhluk-makhluk yang Kau ciptakan Tuhan. Itulah kami Tuhan. Engkau sudah rela mati di kayu salib supaya setiap kami boleh beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu Bapa sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya tantangan akan lebih banyak di tahun ini, tapi tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya Bapa. Itu yang kami tetap imani dan kami tetap percaya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati Bapa setiap pribadi-pribadi, rumah tangga, keluarga, istri, anak-anak kami, bahkan gereja ini, pelayanan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita angkat pujian dari awal.
baik, kami sangat bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami lewat firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Berkati terus hamba-Mu Tuhan yang sudah membagikan firman-Mu siang hari ini buat kami. Pakai lebih lagi ya Tuhan hamba-Mu ini untuk memberitakan setiap kabar sukacita itu kemanapun hamba-Mu ini melayani. Banyak jiwa yang diberkati, banyak jiwa yang dimenangkan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, bahkan pelayanannya di tempat ini semakin berkembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ke depan. Sembari mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Warta Jemaat GBI Victory, Jalan Pematang Siantar nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam, Minggu 17 Januari 2021. Shalom Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru datang dan selamat bergabung dan beribadah di gereja ini. Kita bukan orang lain tapi kita saudara dan satu keluarga di dalam Tuhan. Untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah dan bersekutu di gereja ini. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 18 Januari 2021, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Sabtu 23 Januari 2021 yaitu doa pengerja pukul 19.30 WIB di gereja ini. Hari Minggu 24 Januari 2021 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB tempat di gereja ini. Dan ibadah raya dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah, amin. Visi gereja kita tahun 2021 yaitu tahun kemenangan. 1 Tawari 20 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Demikian warta untuk sepanjang minggu ke depan Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur Tuhan, minggu siang ini mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam seminggu ini pada kami Bapa. Begitu banyak kemurahan Tuhan, begitu banyak pertolongan Tuhan kepada kami Bapa. Kami tahu karena Tuhan mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah Kau Tuhan untuk selama-lamanya Bapa. Dan kami berdoa untuk siang hari ini Bapa, buat sidang jemaat-Mu yang saat ini, yang sudah mengorbankan waktunya datang beribadah menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, apapun yang menjadi problema hidup mereka Tuhan saat ini, bersama Tuhan pasti dapat penyelesaian dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Penyakit, kelemahan, apapun yang menimpa sidang jemaat-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari segala-galanya Bapa. Itu yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, hak untuk mengusir segala kelemahan dari tubuh kami ini Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga sidang jemaat-Mu ini Tuhan, anak-anak, cucu, semuanya Tuhan, menantu. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan bisa kuat berdiri di hadapan-Mu. Tapi karena Tuhan menyertai kami percaya kami akan tetap sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi jemaat-Mu yang tidak sempat hadir Tuhan, dimanapun saat ini mereka Tuhan, Engkau lihat, Engkau jamah mereka, Engkau jamah hati mereka Tuhan, supaya minggu depan mereka kembali datang beribadah memuji nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan tanpa Tuhan semuanya tidak akan terlaksana Bapa. Tapi bersama dengan Tuhan pekerjaan kami dapat disempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikianlah para hamba-hamba-Mu, pengerja-Mu Tuhan, yang sudah merelakan dirinya untuk melayani Engkau di dalam gereja ini Bapa. Mereka dengan setia, apapun yang mereka kerjakan, mereka dengan tekun. Tuhan kami tahu, berikan kemampuan kepada mereka Bapa. Berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka Bapa. Pakai mereka dalam pelayanan ini Bapa. Kami tahu Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka, hamba-hamba-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu beserta dengan mereka Tuhan. Pakai mereka melayani Engkau baik di luar, memberitakan kabar kebaikan, memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Berkati mereka Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau siang hari ini, main musik, WL, kolektan, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami juga taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka telah rela Tuhan melayani Engkau 2 jam Tuhan tanpa pamrih. Kami percaya Tuhan akan memakai mereka lebih dahsyat lagi Bapa. Tangan-tangan mereka yang memainkan musik Tuhan, Engkau urapi dengan Roh Kudus yang berkuasa itu, sehingga pujian yang kami angkat kepadamu Tuhan menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, semakin hari Tuhan pertambahkan hikmat dan marifat dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau pimpin kami dan dengan berkat daripada Engkau. Ya Bapak, juga kami perlu persembahan kami Tuhan, berkati persembahan ini Bapak, untuk memperluas dan memperlebar kerajaan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, apa yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung.
Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, buka hatimu, arahkan hatimu. Sebelum kita pulang, pastikan kita sudah menerima berkat Tuhan dari tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.